Shalom. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kita semua. Chosen Generation, 9 tahun, banyak suka dan duka yang kita lewati di tempat ini. Silih berganti, ada yang tetap bertahan, ada juga yang tidak ada yang bersama dengan kami saat ini, tapi kita berdoa buat mereka juga yang pernah menginjak di tempat ini, untuk supaya mereka juga bisa bertumbuh dan berbuah yang baik. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan suara Tuhan tadi, apa yang Tuhan sampaikan melalui nubuatan. Biar setiap apa yang Tuhan sampaikan itu betul-betul jangan seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, habis itu selesai pulang sama lagi. Ya. Kita mengucap syukur, saya sempat sharing sama media, kita bilang begini, tiap tahun kita merayakan ulang tahun Chosen Generation, tapi sepertinya ikonnya itu kita berdua, Pak Ferdi, istri, dan kita semua yang ada di sini, tapi lebih banyak ikonnya kelihatannya ke kita, padahal tanpa kalian semua, ladang ini tidak bisa digarap. Amin. Jadi kalau mau dibilang ulang tahun kita bersama. Apa yang kita kerjakan di sini kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Jadi memang mungkin agak berbeda ulang tahun kali ini, biar kita boleh mempersembahkan hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Jadi kalau kita telah melewati 9 tahun, pertanyaannya, selama 9 tahun sudah adakah perubahan dalam hidup kita? Ya, jangan sampai dari pertama kita ketemu, di sini mungkin ada yang baru 3-4 tahun ketemu, ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan 9 tahun baru bergabung di sini. Tapi yang kita harapkan semua yang sudah melewati ulang tahun bersama di sini, ada perubahan rohani yang luar biasa yang terjadi. Ya, jangan kita sama seperti kita datang di tempat ini, setiap hari kita ngomong, waduh Pak Ferdi, firmannya keras ya. Firmannya luar biasa, cuman sampai perkataan, tapi tidak ada perubahan. Tapi kita minta tahun ini, 9 tahun kita, biar kita betul-betul bisa dinikmati sama Tuhan buah pertumbuhan rohani kita. Amin? Oke. Pak Ferdi, akhirnya saya berdiri. Sekarang saya cuma mau bertanya sama saudara. Saudara, pernah nggak sih ngerasain cinta seseorang? Ada nggak di sini yang nggak pernah ngerasain cinta seseorang? Hah? Ada nggak yang ngerasa kayak nggak pernah ngelewatin satu cinta yang betul-betul menggebu-gebu gitu? Walaupun kita jadi atau enggaknya, pernah nggak ngalamin? Tuh, kata si Elizabeth, enggak, belum pernah. Ya mungkin karena dia belum masuk di umur situ ya. Tapi kita nggak tahu, tetap aja cinta bisa dapat cinta dari orang tua, cinta dari keluarga, cinta dari siapapun kita bisa rasakan. Tergantung kitanya mau terima atau enggak rasa cinta itu. Tapi kembali lagi saya tanya, pernah enggak kalian merasa dicintai? Pernah enggak dicintai? Ada enggak yang merasa tidak pernah dicintai di tempat ini? Kalau ada yang boleh angkat tangan. Ada nggak yang pernah merasa bahwa sungguh-sungguh dicintai, sangat-sangat dibutuhkan? Ada nggak? Amin. Ya kamu suami saya pasti. Buat yang di sini ada nggak yang merasa benar-benar ada yang mencintai kamu luar biasa? Kok suaranya nggak ada yang nggak ada kedengeran? Ada amin nggak? Amin. Ada. Ya. Cinta yang paling kita terima, kalau kita bilang kita nggak pernah rasa dicintain, sebenarnya ada satu sosok yang luar biasa yang mencintai kita. Dia yang mati di kayu salib. Bentar dulu. Ya, hari ini saya mau kasih judul khotbah hari ini, mencuri hati kekasihku untuk mencintainya. Kayak puisi. Belum apa-apa udah mau nangis. Ya betul, mencuri hati kekasihku.
Pernah nggak kita pikir kita mau mencuri hati Tuhan untuk mencintai Dia? Tiap minggu kita datang sini. Tiap minggu 9 tahun kita datang sini. Ada nggak sih rasa cinta sama Tuhan? Kalau bilang cinta sama Tuhan, kita belum bisa ngerasain kasih yang terbaik buat Dia. Belum. Kita nginjak hari ini apakah kita cuma rutinitas? Apakah kita kumpul di sini cuma rutinitas, normal? Pernah nggak kita nangisin dosa kita? Saya tersentuh waktu hari Jumat. Apa ya Fer waktu Tuhan bilang tentang cinta? Ya. Tuhan cuma ngarepin cinta kita, Dia nggak minta yang lain loh. Dia nggak minta yang lain. Dia minta cinta kita yang betul-betul. Makanya nanti kalau kita retreat, bukan cuma sampai di retreat, tapi retreat jangan pernah mikir bahwa kita mau jalan-jalan, mau happy-happy. Tapi gimana caranya kita masuk ke dalam kesengsaraan Dia, kita bisa merasakan penderitaan Dia. Makanya Pak Ferdi bilang, Ker, kita belum pernah ya bikin ibadah di saat jam 12 di mana Tuhan masuk dalam penderitaannya sampai selesai jam 3. Itu yang akan kita lakukan. Makanya saya minta nanti mulai hari Senin sampai hari Rabu, ya kalau mau yang terusin puji Tuhan, belajarlah kita puasa, kita berdoa betul-betul supaya betul-betul ketika kita masuk retreat, kita mempersembahkan hati kita yang betul, yang tulus, cinta kita akan Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai ibadah di sini cuman datang sebagai ritual. Selesai kita ketawa-ketawa, keluar kita bikin dosa lagi. Betapa jahatnya kita. Amin. Oke. Daripada saya banyak melankolis. Tapi saya benar-benar ngajak saudara. Biarlah judul ini bukan cuma untuk saya, tapi buat kita. Mencuri hati kekasihku. Gimana cara kita mencuri hati Tuhan untuk mencintai Dia. Mustahil kalau kita bilang kita mencintai sesama di dunia, sangat sempurna kalau kita tidak mencintai Dia dengan sempurna. Tidak mungkin kita bisa kasih pasangan hidup kita, teman-teman kita, keluarga kita kasih cinta yang sempurna. Kalau kesempurnaan itu sendiri kita tidak undang dalam hidup kita, karena hanya Dia yang bisa kita dapatkan cinta yang sepuasnya. Saudaraku, tadi Tuhan bilang waktunya udah gak lama. Waktunya udah gak lama, mungkin sekarang ini kita masih merasa euforia, kita masih merasa santai. Tapi sadar gak kita dikejar sama waktu terus, dan waktu itu tidak berhenti. Hari ini yang saya mau bahas, bagaimana caranya kita memikat hati Tuhan, supaya benar-benar kita cinta sama Dia. Karena apa? Di balik kematian kita harus punya cinta untuk Dia, supaya kita bisa dapat tempat yang layak. Kalau kita cinta asal-asalan, rumah tangga yang cintanya asal-asalan, lihat bobrok. Rumah tangga yang cintanya tidak dibangun dalam kehadiran Tuhan, semuanya cintanya cuman cinta yang menuntut. Tidak ada cinta yang ketulusan, tidak cinta yang betul-betul tulus di dalam hati, tapi cinta kepura-puraan. Ya, oke. Kita ibaratkan sedang mencari kekasih yang ideal. Saat ini kita benar-benar lagi cari kekasih yang ideal. Walaupun sekarang ini kita ada kekasih yang di dunia, suami, istri, anak, orang tua, apalagi yang baru lagi pacaran, sepertinya semuanya indah. Tapi masalahnya ada satu cinta yang kita cari, yaitu cinta yang ideal, yang tiap hari Minggu kita datang tapi rasa nggak sih bahwa kita benar-benar cinta Dia? Ini kita lagi cari sosok cinta yang ideal.
Tapi permasalahannya kekasih yang kita idamkan ini sangat sempurna. Sangat sempurna. Ya, dan untuk mendapatkan hatinya kita harus bekerja untuknya. Kita bukan gratis, kita lagi mau cari kekasih kita yang betul-betul kita cintai. Supaya kita bisa merasakan cinta. Kita sudah merasakan cinta dia, cuman kitanya aja. Karena kitanya suka-suka hidup kita, jadi kita gak merasakan cinta dia. Makanya terjadi persungutan, terjadi komplain. Karena apa? Karena kita gak merasakan cinta dia, padahal dia begitu mencintai kita. Saudaraku, sekarang kita mau bawa, saya mau ajak saudara nih, benar-benar hanyut dalam cinta dia. Bagaimana caranya kita mencari apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Oke. Caranya dia memberi modal sama kita sebenarnya untuk mencintai dia. Sebenarnya dia udah banyak di firman Tuhan. Dia kasih supaya kita bisa mencintai dia. Pertama dia beri ladang buat kita. Amin. Ini ladang chosen generation. Ada ladang di tempat-tempat lain juga yang Tuhan berikan. Dan dia memberikan kita modal benih. Tapi benih itu benih yang harus kita ambil dari sorga. Bukan benih duniawi. Karena benih yang dari sorga dia kenal. Mungkin saya kalau khotbah gak jauh-jauh dari benih. Gak jauh-jauh dari ya seperti ini. Khotbah saya ulang-ulang tapi ini agak berbeda. Kita dikasih ladang, kita dikasih benih. Ya, untuk bisa mendapati kekasih kita yang seutuhnya. Syaratnya dia mau menikmati kita, dia mau menikmati hidup kita, makanya dia kasih ladang, dia kasih benih. Karena nanti satu hari benih itu harus ditabur dan dia mau menikmati pertumbuhan benih itu menjadi satu tanaman yang indah dan menghasilkan buah yang dia bisa nikmati. Nah tapi sekarang kita lihat ya, nanti kita akan mengikuti proses di mana ketika kita sedang menabur, dia pun terlibat di situ untuk menjaga kebun itu supaya menghasilkan buah yang baik. Tapi kita nakal terus. Terkadang kita sudah dikasih ladang kita aja kita nggak tanggung jawab. Kehidupan rohani di dalam kita aja kita nggak tanggung jawab. Bertanggung jawablah ladangnya. Ya, oke. Dia mau menikmati buah yang baik baru dia mau menjadi pasangan kita, menjadi mempelai atau menjadi pasangan kita. Itu syaratnya. Kalau kita mau jadi kekasihnya dia. Nah sekarang nih kita nih lagi merebut ceritanya hatinya dia. Gimana caranya? Untuk mendapati buah yang baik kita harus memiliki benih yang baik. Dan untuk menabur benih kita harus memiliki ladang terlebih dahulu untuk menabur benih tersebut. Makanya saya sering singgung sama jemaat di sini bahwa kita semua dipanggil dan kita wajib melayani dia. Wajib 100%. Semua yang mengaku pengikut Kristus wajib melayani dia. Tapi pertanyaannya, 1 kali 24 jam atau 1 minggu deh kita bilang, 1 minggu deh. Betul enggak kita melayani dia atau lebih banyak daging kita yang kita layani? Cuma kita yang bisa jawab, kesibukan kita, ya kita bisa sampai jor-joran, sampai malam kita kerja. Dari pagi sampai malam kita bisa jor-joran. Tapi waktu Tuhan selalu kita kasih sisa. Waktu itu Pak Ferdi pernah bilang, jangan sampai kita memberi bunga yang layu. Bunga yang layu seperti ini loh, kita lagi segar-segarnya, kita lagi sehat-sehatnya. Ini kita yang dibilang bunga yang segar. Tapi kita persembahin buat dunia. Giliran untuk Tuhan kita udah capek baru, ya udah doa sebentaran deh. Seolah-olah kayaknya kita doa, tapi sebenarnya kalau kita nggak doa ntar berkat gue dari mana? Kita manipulasi Tuhan, artinya apa? Kita sedang memberi bunga yang layu buat dia. Dia tidak bisa menikmati, tapi bisa enggak? Lagi segar-segarnya pagi bangun, kita mencari wajah dia. Ya makanya dibilang roti mana jatuh pada embun pagi itu saat kurang lebih jam 2:30 itu biasa embun di rumput itu lebih banyak turun. Nah di mana saat orang-orang lagi benar-benar terlelap, lagi tertidur, disitulah Tuhan sedang menanti-nantikan kita, perjuangan kita untuk mencari wajahnya, menyembah dia, bergaul sama dia. Sehingga apa? Dia bisa menikmati kita. Jangan sampai kasih bunga layu tiap hari. Tiap kita datang, Tuhan I love you, bunganya busuk. Tuhan I love you, bunganya busuk. Tiap hari kita datang, kita kasih bunga yang layu. Bunga yang tidak layak kita kasih. Coba deh, ada gak pengantin
jalan nih pengantin. Tapi bunganya layu, bunganya jelek banget. Wah, terus kita sebar-sebar bunga layu semua. Kira-kira bagaimana ya perasaan kita sebagai pengantin? Semuanya kasih yang busuk, semua kasih yang layu. Kita aja di dunia gak mau diperlakuin begitu, apalagi sama raja kita. Tiap hari kita harus memberi bunga yang baik. Amin. Oke. Ladang berbicara dunia, ya. Kita mengibaratkan ladang itu dunia. Coba buka di Matius 13 ayat 38. Matius 13 ayat 38. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Amin. Ladang ini dunia. Nah, kita nih ditaruh di dunia. Tapi ada ladang ini ada di dunia. Gak mungkin kalau ada ladang, terus kita gak bikin apa-apa. Kita cuma hidup, tapi kita tidak menabur. Makanya di ladang itu ada 2 benih. Satu dari roh jahat, satu lagi dari surga. Nah, kita yang paling bahaya ini kita berdiri di area abu-abu. Ada ladang, kita juga nggak ke roh jahat, tapi udah pasti di roh jahat kalau kita tidak menabur atau tidak melakukan ya. Tapi kita tidak juga punya benih untuk ditabur. Mati juga. Makanya Tuhan bilang kan, enggak hendaklah engkau panas atau dingin, suam-suam tetap dimuntahkan. Panas enggak, dingin enggak, tetap aja dimuntahkan. Seperti Pak Ferdi, waktu dia dibawa ke neraka, ada perempuan seperti trampolin, naik turun, di bawahnya itu bara. Waktu Pak Ferdi tanya, kenapa Tuhan perempuan ini? Dia lihat perempuan itu naik turun, kenapa? Kalau dia injek ke bawah, dia menginjek bara. Kemudian Tuhan bilang sama Pak Ferdi waktu itu, inilah orang yang dimana sudah banyak hamba-hamba Tuhan memperingatkan dia, tapi dia mengabaikan. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ketika di neraka kayak trampolin, kenapa? Imannya naik turun kayak trampolin. Sebentar ya, sebentar panas, sebentar dingin, sebentar panas, sebentar dingin. Suam-suam gak mungkin juga dia berdiri di tengah-tengah. Tetap aja di neraka. Ya, untuk ikut kepastian, untuk ikut Tuhan, kita harus memiliki kepastian hidup. Tidak main-main. Karena kalau di dunia, raja aja bisa dihormati, dia raja segala raja dan dia pemilik kita, dia pemilik bumi ini, dia pemilik hidup kita. Bahkan sampai kita tutup mata, raja lain ikut tutup mata juga, tapi kita ada bersama-sama dengan dia yang hidup. Untuk itulah tugas kita untuk melayani dia. Oke, ya, ladang ialah dunia, benih yang baik ialah anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Nah kita nih anak-anak yang mana nih? Anak-anak kerajaan, atau anak-anak si jahat? Tapi banyak orang gak mau rugi, ngomongnya saya anak kerajaan. Anak kerajaan, tapi betul gak sih anak kerajaan? Betul gak sih melakukan semua apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita selidikin satu-satu lagi. Benih berbicara firman Tuhan. Benih yang ditabur di ladang artinya kebenaran yang ditabur di dunia atau anak-anak terang. Anak-anak terang, kita ini dipakai untuk menabur benih di ladang yang ada di dunia. Amin. Nah, untuk merubah orang dunia menjadi orang-orang surgawi. Jadi kita dikasih ladang, tapi ladang itu kita harus mengupayakan untuk menabur benih. Ini modal untuk kita mencari cinta kasih kita loh, si Tuhan ini. Ya, dia kasih nih, ayo kalau kamu mau jadi pasanganku, aku kasih ladang. Aku kasih benih juga. Tapi terkadang banyak orang juga lebih senang pakai benih yang dari dunia. Ya, menikmati dunia habis-habisan. Tapi habis itu minta fasilitas Tuhan. Giliran ada masalah, Tuhan kenapa? Bisa tanya sama Tuhan, tapi gak mau koreksi bahwa kamu yang lagi bermasalah. Kamu gak jelas taruh benihnya benih yang benar atau enggak. Benih yang baik pasti Tuhan bisa nikmatin. Amin. Oke. Matius 13 ayat 24, coba kita lihat. Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya,
Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Ya, perumpamaan surga itu suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Nah, pertanyaannya, benih itu udah kita minta belum sama Tuhan? Dalam perbuatan. Benih itu firman loh, firman Tuhan. Nah, sekarang kita udah dapat firman Tuhan, tapi kita tabur nggak dengan perbuatan? Ibarat gini loh, kita udah dikasih benihnya, tapi kita nggak mulai coba cari tanah, kita komitmen di satu tempat. Nah, kita mulai menggarap ladang itu dan kita menabur benih itu. Kalau kita nggak pernah melangkah untuk menabur benih, bagaimana bisa kita menghasilkan buah? Amin. Menabur benih di ladang yang artinya tempat di mana kita dipanggil atau berkomitmen. Makanya kita bilang gini, banyak orang ngaku berkomitmen, tapi keluyuran. Dia punya ladang sendiri, dia nggak rawat. Dia rawat di sini, rawat di sana, ibadah sini, ibadah sana. Tapi ladangnya sendiri, dia nggak garap dengan benar. Sehingga apa? Nggak jelas benihnya bisa hidup atau enggak. Nabur juga belum tentu. Nah, kalau kalian di sini, makanya pernah kan kita dapat satu perumpamaan, kalau kita lagi ibadah itu kan untuk Tuhan, menyembah Tuhan, amin. Nah, kalau kita lagi ibadah, makanya ada kuasa ketika kita mengeluarkan ucapan. Alat musik ini cuma alat, ini benda mati. Tapi dia akan hidup ketika mengalir dari keluar kata-kata kita, sambil kita bernyanyi, kita bermain. Ketika kita ucapkan, itu ada kuasa keluar dari alat musik itu. Karena apa? Yang berkuasa itu dari mulut kita, dari hati kita. Amin. Jadi kalau kita main atau kita nari. Saya nari misalnya, kita nari. Kita cuma nari aja, tapi nggak ada ucapan, nggak ada kuasa. Kita nari, makanya ada di pemazmur bilang, kita sambil menari sambil memuji. Memujinya ini yang luar biasa. Menarinya itu tanda reaksi kita, tapi memujinya itu keluar dari hati. Jadi kalau kita menari, kita main musik, kita melakukan kamera di belakang, soundman atau apapun, ya multimedia, semua kita yang ada di sini, kalau kita lagi datang ibadah, keluarkan ucapan itu. Jangan sampai kita diam. Enggak ada kuasa loh, sia-sia kita melayani. Amin. Karena perkataan itu keluarnya dari mulut kita, itu yang menghidupkan semua instrumen-instrumen yang ada di dalam hidup kita. Alat musik ini kalau dipakai untuk lagu dunia, spiritnya berbeda, keluarnya berbeda. Itu bisa mengundang kuasa kegelapan, tergantung melankolis. Lagunya lagu apa, misalnya kayak zaman dulu, mama saya suka muter lagu-lagu dulu. Nobody's child, I nobody's child. Saya bukan anak siapa-siapa. Ini orang-orang yang lagi tertolak rohnya. Akhirnya dia ungkapin dengan syair lagu. Nah, ketika kita nyanyi kita jadi melankolis juga. Nobody's child, saya bukan anak siapa-siapa. Ini sangat menakutkan. Kita anak Tuhan. Kalau kita bilang kita bukan anak siapa-siapa, artinya jangan mengaku kita anak kerajaan sorga. Amin. Oke. Tujuannya agar dapat menghasilkan buah yang baik dan dapat dinikmati Tuhan. Untuk menabur benih kita harus terlebih dahulu memiliki tempat atau ladang untuk menabur benih tersebut agar dapat menghasilkan buah. Buah yang dapat dinikmati sama Tuhan salah satunya ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Ngomong aja nggak apa-apa. Media? Amin. Ada lagi? Ya. Yang paling Tuhan nikmati itu adalah buah roh. Kalau buah roh, makanya Pak Ferdi bilang kan, kita selalu pikir buah roh itu banyak, ada 9. Ternyata buah itu cuma 1. Tapi karakternya ada 9. Dan ini harus kita genapi dalam hidup kita supaya dia bisa menikmati. Kalau dia bilang dia menikmati, artinya kita siap jadi pasangan dia, kita siap jadi kekasih jiwa dia. Nah, gimana untuk mencuri hati dia supaya dia bisa menikmati kita?
Kita harus memberi buah yang baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Oke. Buah yang dapat dinikmati adalah buah roh. Benih yang diperlukan yaitu di Galatia 5 ayat 22. Coba dibaca. Dan 23. Tadi yang media bilang buah roh. Dan inilah yang Tuhan mau nikmatin. Ya, buah hasil pertumbuhan rohani kita. Silakan dibaca. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus? Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal Tidak ada itu. hukum yang menentang hal-hal ini. Kayaknya gampang ya baca ya. Kasih, wah semuanya nyanyi, bisa ngomong, gampang banget. Kalau kita lagi nyembah sini gampang banget kita keluarin kata-kata. Tapi ngeresep gak sih? Kira-kira ngeresep gak sih? Kita nyanyi kayaknya, waduh, bener-bener kita menghayati betul. Tapi pertanyaannya betul-betul gak sih? Itu benar-benar tertanam setiap kata-kata atau ucapan yang kita ucapkan bagi Tuhan. Jangan main-main. Kadang kita menyembah kita bisa nangis karena apa? Nangisnya sebenarnya bukan karena kita bersentuhan roh dengan roh. Tapi nangis karena ada beban. Akhirnya apa? Datang ke sini waktu-waktu Tuhan kita curhat juga sama Tuhan. Kapan Tuhan bisa menikmati kita? Amin. Ya, gampang ya orang bilang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Terlalu gampang kita ngomong begini, tapi prakteknya ayo kita bongkar satu-satu. Ini mewakili aja kerinduan hati Tuhan. Kalau kita benar-benar mau mencuri hati Dia, harus ada kasih. Amin. Apakah sudah ada kasih di dalam saudara? Nih satu aja langsung suaranya hilang semua. Ini baru satu buah roh loh. Ada kasih enggak? Ada. Betul. Kita baca di Yohanes 1 ayat 6. 2 Yohanes 1 ayat 6. Dua Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Betul, udah ikutin perintahnya. Ada amin? Amin. Betul, amin. Uji ya masing-masing ya. Uji ya. Ini ibadah loh, ibadah untuk Tuhan. Kita harus menguji satu-satu, kasih. Perintahnya hidup di dalam kasih. Kalau kita nggak ada kasih, kita nol besar. Jangan pernah kita bilang kasih, tapi kasih itu tidak kita terapkan dalam hidup kita. Kasih yang seperti apa? 1 Yohanes 4 ayat 10 coba. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Stop dulu. Kita bilang kan kita mengasihi Allah. Dia lebih dulu loh mengasihi kita. Amin. Dia lebih dulu. Bayangin ini kita lagi curi hati dia. Sebenarnya dia udah geeran, dia udah senang sama kita. Dia sebenarnya udah jatuh cinta duluan sama kita. Tapi masalahnya dia ngelihat kitanya kayak satu arah. Kita bilang mengasihi dia tapi kita masih punya pacar lain yaitu dunia. Kita masih mendua hati. Kita tidak menyatukan hati kita benar-benar sama dia. Misalnya nih saya pacaran sama Ferdi. Tapi saya mendua hati. Ada cowok lain misalnya. Pasti saya nggak kasih maksimal dan hidup hubungan kita tidak sehat. Begitu juga hubungan kita sama Tuhan, tidak sehat. Amin, terus lanjutin. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia mati untuk kita. Kayaknya gampang banget ya kita lewatin Paskah, kita nyanyi, Dia Yesus telah mati bagiku. Kita nyanyinya gampang, tapi ngeresep gak sih? Itu dia mati, itu cinta dia loh. Dia udah duluan cinta. Nah sekarang tiap hari Minggu kalau kita datang ke sini atau ada ibadah di sini, sejauh mana cinta kita buat dia? Seberapa pedulinya kita sama perasaan dia? Melalui kasihnya dia memberi anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Ini dia udah nyatain lagi cinta. Nah sekarang kita nih, kita mau mencuri hati dia. Kita udah belum kasih yang terbaik buat dia? Coba baca di 1 Yohanes 4 ayat 11.
1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sudahkah kita saling mengasihi sesama? Amin? Betul amin? Jangan sampai kita menipu diri sendiri ya. Kita bilang kita mengasihi. Ini sesama, ini manusia loh bicaranya. Kalau kita ada konflik sama manusia, sampai hari ini kita tidak menegur, kita tidak peduli, kita tidak mau ada hubungan. Betulkah kita mengasihi sama manusia? Makanya ada firman Tuhan bilang begini, kalau kamu mau orang lain lakukan bagimu, lakukan terlebih dahulu. Kalau kita mau dikasihi, kasihlah sama kita dulu. Baru kita bisa mengasihi orang lain. Nah banyak orang punya tangan gampang, lu bertobat, lu rubah, lu harus begini, lu harus begitu. Padahal yang Tuhan tuntut, kita dulu harus bertobat. Melalui hidup kita, baru kita bisa kasih itu, kita kasih pada sesama. Nah terkadang kita terlalu banyak nuntut orang. Tuhan tidak menuntut kita loh, kita bikin dosa terus tiap hari. Dia tidak menuntut kita, tapi dia menunggu terus kita. Kasih dia gak berkesudahan, tapi tetap ada batasnya. Ya, kalau nggak mungkin ada orang masuk neraka nyasar. Kenapa? Itu kasih dia yang terlalu panjang, terlalu lebar, terlalu kasihnya luar biasa. Tapi kalau sampai orang kesasar ke sana, itu namanya orang udah bebel. Udah gak tahu rasa, ibaratnya urat malunya udah putus deh. Amin. Melalui kasihnya dia memberikan anaknya. Coba lihat di 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Stop, pendusta. Kita bilang Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Hampir kita nyanyi nangis, aku mengasihimu engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Jangan menipu ya, jangan menipu ketika engkau sedang mengucapkan kata-kata itu. Kalau engkau masih punya kebencian terhadap sesama, engkau sedang menipu Tuhan dan menipu dirimu sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kamu. Ya, praktekin semua yang kita nyanyi, semua yang kita ucapkan dari mulut kita. Betul-betul enggak dasarnya. Benar-benar karena kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Lanjutin. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, sementara yang terlihat aja kamu gak kasihin. Nah kita ini gambaran Allah. Kejadian 1 ayat 27, kita diciptakan segambar serupa Allah. Nah kalau kita serupa Allah, saya benci sama Ferdi sama aja saya benci sama Tuhan. Jangan bilang dong aku mengasihimu Tuhan, munafik. Salib itu ke atas, salib itu ke samping. Kalau doa kita mau dijawab ke Tuhan, beresin dulu sama sesama, baru doamu dijawab. Jadi kalau sampai hari ini doamu tidak terjawab, engkau yang lagi punya masalah. Karena ada sesuatu yang engkau belum bereskan terhadap sesama, ini gak main-main. Ya, malaikat di surga aja posisinya satu tingkat di bawah manusia. Malaikat dosa dibuang. Manusia berdosa, dia datang, dia cari kita, dia mati buat kita. Gampang tiap kali kita dengar begitu, tapi tiap kali tetap aja kita paku dia. Amin. Nah, ciri khas orang benci apa sih? Pak Ferdi udah ngomong, ini di luar dari ayat, tapi salah satunya kita supaya punya gambaran gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, jangan berbuat kayak gini deh. Coba buka deh Imamat 19 mulai dari ayat 17. Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam Stop. hatimu. Membenci dalam hati gak kelihatan, Tuhan yang mendidik kita, betul? Mungkin yang udah sering konseling sama saya sering selalu bawa ayat ini. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Ya, di dalam hati nggak kelihatan. Kita bisa shalom, tapi kita bisa munafik juga. Shalom kita belum tentu tulus. Shalom kita buat dia. Terus lanjut. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Stop. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Biasanya orang kalau benci dia ngindar. Ya, ini karakter orang yang lagi benci nih. Dia munafik, dia bisa shalom nggak kelihatan. Terus kedua dia ngindar. Ya misalnya gini, kita ke rumah dia yuk.
Kita nih lagi sebel sama dia. Udah gue udah ngampunin dia, tapi gue males besok-besok aja ya. Orang yang benci karakternya cenderung menghindar. Jadi kalau orang yang lagi terluka, pasti dia menghindar. Gitu aja. Ya, berarti kamu lagi bermasalah nih. Bukan anak kerajaan surga, jangan ngaku-ngaku. Lanjut. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Dia yang bikin masalah, dia yang bikin ulah, dia bikin semua. Kita yang berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ada yang bisa jawab? Dia yang bikin ulah sama kita, dia yang bikin masalah sama kita, tapi kita yang berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya kita ini mau dijadikan mempelai. Nah, calon kita ini luar biasa. Kita udah berbuat dosa, 1 detik pun dia sudah mengampuni dosa kita. Sementara dosa orang lain kita dendam sampai hari ini. Terus kita mau sejajarin diri kita sama calon mempelai yang sangat sempurna ini. Tidak mungkin kamu bisa jadi mempelai dia kalau kamu tidak bisa mengampuni. Maka firman Tuhan bilang, kalau kamu tidak mengampuni, aku pun tidak mengampuni. Jadi kira-kira anak kerajaan sorga bukan? Kalau di ruangan ini masih ada kebencian, masih menghindar, tidak bisa mengasihi sesama, jangan pernah mengaku kamu adalah anak kerajaan sorga. Kenapa? Itu yang disebut benih yang jahat. Benih dari kuasa kegelapan atau anak iblis. Kasarnya ngomongnya ya, anak iblis parah banget. Nggak mau dibilang anak iblis, tapi kita ngelakuin kerjaan iblis terus tiap hari. Lanjut. Dan jangan mendatangkan dosa kepada ribu karena dia terus. Dan janganlah ya. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Terus. Lanjut. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas. Stop. Biasanya orang kalau terluka, dia cenderung menuntut, bahkan membalas. Coba aja misalnya anak kita diutak-atik, lihat ya, wah lu miskin lu, gak punya apa-apa lu. Kita bilang lihat ya 1 hari kalau gue berhasil lo, gue bahasa apalah gitu, bales ya, bila perlu gue beli anak lo. Ya, menuntut aja gak boleh, apalagi membalas. Nah bahaya kalau kita sampai menuntut bahkan kita membalas, hati-hati ya. Ini permainan iblis, halus tapi menusuk sampai ke jantung kita, bahkan sampai kita mati. Terus lanjut. Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Stop, jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Mau dia Hindu, Buddha, Katolik, Islam, Kristen, semua adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita dendam, samanya kita dendam sama Tuhan. Kenapa? Kita semuanya gambaran Allah. Jadi walaupun musuh kita, boleh kalau orang Kristen kita harus damai, kalau bukan orang Kristen kita nggak usah damai. Salah besar. Karena hidup kita tujuannya adalah menyelamatkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Terus lanjut. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Kita mau mengasihi diri kita, mau disakitin enggak? Jangan nyakitin orang dong. Mau dibenci enggak? Jangan benci orang dong. Jadi kalau kita mengaku-ngaku anak kerajaan sorga, lihat ya. 1, kalau kita misalnya masih benci sama orang, kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya, 2, cenderung menghindar. Nih ciri khas orang kalau luka batin kayak begini nih, ngindar. Males ah gue mau ketemu sama dia. Artinya kamu boleh jungkir balik bikin pelayanan dimanapun, tetap kamu bermasalah sama Tuhan, bukan anak kerajaan surga. 3, ya menuntut. Cenderung orang kalau luka batin menuntut dan membalas. Ya, hati-hati ya dengan jalan hidup kita. Kita mau didapati Tuhan buah kita sempurna. Kalau kita kasih buah model-model kayak begini nih, Tuhan kasih tapi yang ini aja yang sebagian gini, buah kamu cacat, buah kamu tidak benar. Amin. Oke, di sini kan tadi dibilang kan ya, jikalau seorang di 1 Yohanes 4 ayat 20 tadi dibilang kan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Pendusta tempatnya di mana sih? Wahyu 21 ayat 8 coba lihat. Wahyu 21 ayat 8.
Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah loh, kematian yang kedua, ada kata pendusta di situ, pembunuh. Pembunuh itu sama aja kita kalau sakit hati sama orang kita membunuh mati rohani orang lain karena kita sakit hati sama dia yang harusnya kita mengeluarkan karangan. Pendusta, ini juga salah satunya. Mati, api dan belerang, inilah kematian yang kedua. Kematian yang pertama di mana? Kematian yang pertama di mana? Kematian yang pertama, kita masih hidup, kita masih aktif gereja, kita masih menyembah dia, tapi pada dasarnya roh kita sudah mati. Kalau roh kita sudah mati, percuma kita mau nyembah juga, nanti kalau kita tutup mata tetap aja api dan belerang. Sia-sia yang kamu lakukan. Kalau kita tidak peduli, mulai dari ladang kecil ini satu sama lain, jangan pernah kita bilang anak kerajaan sorga. Ya, kita gather we strong, jangan menuntut satu sama lain. Karena apa? Nanti kalau mati masing-masing kok. Kita semua dikasih makanan yang sama. Saya sama Pak Ferdi kasih makan yang sama, tapi belum tentu posisi saya sama Ferdi sama. Kenapa? Tergantung kita memberi buat Tuhan yang seperti apa. Makanya ada tingkatan rohani, ya. Kita benar-benar bukan cuma sekedar selamat, ingat ya. Ingat, berulang-ulang Pak Ferdi juga bilang, ingat, kita ada bukan karena Tuhan cuma sekedar menyelamatkan kita, tapi dia mau ajak kita masuk sampai ke tingkat kesempurnaan. Kesempurnaan ini taat dan setia. Nah, aneh-anehnya orang udah gak setia pelayanan, udah gak setia waktu-waktu sama Tuhan, mintanya kesempurnaan lagi. Masuk aja yang biasa di halaman aja belum tentu, mintanya di kesempurnaan. Taat juga enggak, setia juga enggak, kebencian masih jalan. Ya, ingat ya, jangan kasih buah cacat sama Tuhan. Dia mau menikmati buah roh, pertumbuhan rohani kita. Nah seperti di 21 coba, lanjut di ayat 21-nya. Wahyu 21 ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Stop. Mengasihi saudaranya. Jadi ingat ya, kalau di sini masih belum bisa mengasihi saudaranya, belum bisa peduli sama orang-orang di sekitar kita, tidak mau peduli dengan pekerjaan Tuhan, jangan mengaku-ngaku anak kerajaan sorga. Jika kita tidak peduli terhadap saudara-saudara kita, tidak mungkin kita mengasihi Allah karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Terus kita ngayal-ngayalnya kita mau jadi mempelai Kristus. Ya, sama seperti banyak orang begini loh. Datang ke gereja, saya pernah dengar satu hamba Tuhan sampai saya bilang, iya masuk akal dia ngomong ya. Dia bilang begini, banyak orang dia merasa punya duit banyak. Dia kasih ke gereja, duitnya doang yang nyampe, orangnya nggak ada. Dia pikir dia bisa kasih dari jarak jauh, dia kirim rekening, dia kasih uang buat gereja. Terus habis itu dia pasti selamat. Tuhan tidak peduli sama hartamu, Tuhan tidak peduli sama apa yang kamu miliki. Dia peduli dengan kehadiranmu dan memberi persembahan hatimu bagi dia. Itu yang utama. Jadi kalau kita ke gereja, Tuhan tidak melirik hartamu. Tuhan tidak melihat apa yang kamu punya. Yang kamu punya hanya satu yang dia mau, hati kamu. Enggak yang lain. Jadi jangan coba-coba kita bilang, oh gue kan udah kasih ini, gue selalu banyak kasih ini, kasih itu. Kalau kita kasih tangan memberi, tangan kiri gak usah tahu deh. Kalau kita udah kasih terus kita ngoceh-ngoceh, kehilangan upah kita. Ya, lebih baik kita jadi orang yang tersembunyi. Bukan berarti kalau nanti kalau ada yang mau ngasih kita, bukan gitu, Tuhan tahu hati kita ya, enggak begitu. Tapi terkadang maksud saya, bisa seantero dari ruangan ini bisa keluar kemana-mana, hilang upah. Amin. Ya, oke. Coba kita lihat juga. Untuk itu kita harus bisa menguji, membedakan roh. Wah ini waktunya saya udah bilang mau Pak Hedi cepet, bisa kok cepet. Untuk membedakan roh, jadi kita harus tahu juga
mana yang benar berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Nah kita kalau kita nggak bergaul dengan firman Tuhan, kita bisa disesatkan. Dan akhirnya apa? Ada orang yang bicara begini, bicara begitu, karena kita tidak mengasah dengan benar. Firman Tuhan kita tidak tahu, kita bisa disesatkan. Makanya Tuhan bilang, ujilah setiap roh. Coba lihat 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, kita harus menguji setiap roh. Jangan kata Tuhan, kata Tuhan, kata Tuhan, tapi hidup kita jadi sandungan. Kata Tuhan, tapi kita tidak bisa dinikmati orang lain. Ya, ujilah setiap roh. Roh Tuhan itu sangat-sangat luar biasa, kita nggak bisa ngomong ya. Dia begitu lembut, dia punya kasih. Ya ini salah satunya karakter Tuhan juga yang ada di buah roh ini sebenarnya. Ya, tapi kalau kita bilang kata Tuhan, tapi nggak ada buah roh di dalam kita, buah busuk yang kamu kasih. Maaf, nggak apa-apa ya kita ngomongnya kayak gini-gini aja ya, biar enak gitu. Jadi kita tahu juga, karena toh kita juga harus melatih untuk sesuatu yang keras. Orang udah mau masuk jurang, kita ajak dia nari, nang ninong, jebur. Lebih baik kita ngomong yang keras, kita betot dia dengan firman Tuhan, dia berbalik. Nah ini tugas kita sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak terang, ini tugas kita. Sampai, ini ulang ya, sampai pernah waktu itu ada satu orang habis dilayani di Iktus Ministry, aku kuat nyembah, dia bilang oh iya, aku tuh kuat banget, oke. Saya kan namanya senang kesaksian gereja kita sendiri kan, waduh kita ngalamin begitu luar biasa Tuhan berbicara gini. Aku mau datang boleh nggak? Silahkan. Bayangin ya, orang yang udah gak nongol lagi, tau gak dia bilang gini, gue gak kuat gereja itu, buset katanya, nyembah lama banget, khotbah lama banget. Terus saya bilang, gereja dibangun untuk ngapain ya? Kan gereja dibangun supaya kita latih di dunia ini untuk menyembah dan mendengarkan firman. Karena nanti kalau kita mati di surga itu cuman menyembah dan mendengarkan firman. Jadi kalau kita di sini udah gak kuat dengan firman, udah gak kuat sama nyembah, jangan bilang kita akan menjadi warga kerajaan sorga. Ngayal. Ya. Tempat ini nih, tempat makanya Pak Ferdi sering kali suka diajak diundang di khotbah satu tempat. Tapi dia sedih setiap kali dia lihat di depan mimbar. Khotbah 45 menit. Waduh, Tuhan aja dijadwalin sama manusia loh. Padahal ibadahnya dia bikin untuk Tuhan. Ibadah itu punya Tuhan, yang nentuin manusia. Bahkan organisasi semua dibentuk supaya apa? Seperti seolah-olah ya rohani untuk bisa mempersembahkan buat Tuhan yang terbaik. Termasuk jadwal ibadah, khotbah. Pak Ferdi pernah, udah 45 menit. Waduh kita bilang habis itu kalau bisa ditimbuk, woi stop. Serem ya. Maka kita ngucap syukur ya. Tuhan kasih kita semua di sini hati penyembah dan Tuhan sangat menikmati kita tidak membatasi. Tapi tolong bukan cuma sampai menyembah. Kasih hati yang terbaik. Ya, jangan hati yang palsu. Hati yang palsu kita bisa nyembah nangis air mata, nggak jelas nangisnya. Nangis dikejar debt collector, nangis karena utang, nangis karena begini, karena begitu. Ya benar, Shopee. Udah biasa. Ya, jangan sampai begitu ya, tapi nangis betul-betul untuk pertobatan kita. Kalau kita sampai berani hari ini datang, kita ambil komitmen, artinya Tuhan aku siap untuk melayani Engkau sebagai Raja dan Tuanku. Ya, kita lagi memikat hatinya nih, sekarang aku lagi ngajak kalian untuk memikat hati Tuhan nih. Gimana caranya Tuhan mau jatuh cinta sama kita. Walaupun kita gak sempurna, tapi dia udah lakukan terlebih dahulu. Kita akan menyatukan diri kita sampai kita bisa sempurna seperti dia sempurna. Amin. Saudaraku, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah tapi kita tidak mengasihi sesama, kita sedang lagi menipu terus diri kita. Ya, kita tinggal menilai masing-masing. Jangan pernah taruh perasaan kita di atas perasaan Tuhan.
Tapi taruh perasaan Tuhan di atas perasaan kita supaya kita bisa memenangkan orang yang sedang terhilang. Makanya berulang-ulang kali saya bilang, kalau sampai Tuhan titip ladang yang menguning, terlalu gampang. Kalau Islam masuk Kristen, Hindu, Buddha masuk Kristen atau bagaimanapun, terlalu gampang. Tapi bisa nggak Tuhan taruh orang yang menyakiti kita, tapi kita masih bisa mengulurkan tangan buat dia. Kita tarik dia karena dia lagi terhilang. Walaupun kita dicakar loh, sakit. Tapi Tuhan bilang kan, karena ada satu orang benar, aku akan menyelamatkan dia. Kita dianggap benar. Makanya Tuhan bilang, apakah upahmu ketika engkau bersalaman dengan orang yang baik padamu? Tidak ada sama sekali. Jadi kalau peperangan yang baik-baik aja itu bukan peperangan, itu colek-colekan. Peperangan itu kita tembak, kita ditembak. Tapi masalahnya kita hebat nggak menggunakan perisai itu. Nah itu dia keahlian kita untuk mengelola firman ini. Supaya benar-benar kita bisa berperang dengan benar. Amin. Oke. Yang berikutnya, buah roh yang berikutnya, sukacita. Yuk kita kebut yuk, udah jam segini. Sukacita. Sudahkah kita ada sukacita di dalam hidup kita? Sudah ada sukacita? Yakin? Terlalu gampang ya ngomongnya. Kata sukacita adalah baik buruk keadaan kita, tetap kita bersukacita dan mengucap syukur. Betul nggak ketika kita lagi mengalami keadaan yang buruk, terus kita tetap bersukacita? Jangan menipu loh, jangan menipu. Betul nggak? Ketika kita lagi ngadepin badai, tapi kita tetap bersukacita. Ingat saya pernah bikin di buletin, ketika kita di dalam badai, selama ada Tuhan, kita tetap masih bisa menari bagi dia. Kenapa? Karena dia ada bersama kita. Tapi terkadang Tuhan udah di samping kita, ketika ada badai, kita bersungut-sungut. Tapi kita bilang kita bersukacita. Bisa nggak bersukacita di atas badai atau di tengah badai? Kita masih bisa menari. Tinggal kita koreksi masing-masing. Tetapi sukacitalah jika penderitaan karena tugas pelayanan seperti yang dialami Paulus, ya. Kalau dialami Paulus itu sukacita yang luar biasa, dia udah ngalamin macam-macam hal, tapi dia bersuka untuk pekerjaan Tuhan loh. Nah, sekarang kita di sini, kita tanya masing-masing, kita sudah bersuka belum dalam melakukan pekerjaan Tuhan? Betul-betul all out nggak? Jangan cuman ya gue maunya begini, banyak alasan lah begini begitu. Kita lagi motivasi nih, ini mumpung nih. Saya pernah share sama teman-teman, saya bilang begini, kalau kita melakukan sesuatu, ini ladang kita sendiri. Banyak sebenarnya yang bisa kita garap di sini, tapi seberapa besar perasaan kita untuk terlibat di ladang ini untuk menghasilkan buah yang baik. Karena kalau ladang kita ini buahnya baik, buah itu bisa dinikmatin sama ladang-ladang lain. Kita jadi berkat. Jangan sibuk-sibuk ngurusin ladang orang lain, ladang sendiri lagi terbengkelai, terus habis itu kita mau sok-sok jadi berkat di luar sana. Kembali lagi kita jadi orang munafik. Oke, sudah ada damai sejahtera belum? Yakin? Harus ya, bukan berarti kita, tapi tetap kita harus. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, yang ketiga, buah roh yang ketiga damai sejahtera. Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat kita. Jangan kita merancang hidup kita sendiri, tapi biarlah rancangan Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Gimana caranya mau tahu? Mulailah belajar intim sama Tuhan supaya kita tahu rencana Tuhan atas hidup kita. Amin. Karena hanya rancangan Dia yang akan mendatangkan kebaikan. Banyak orang bilang begini, waduh lu pergi deh ke orang pinter itu dia bisa nolong. Itu rancangan roh jahat. Akhirnya apa? Lama-lama iman kita terpuruk. Setiap ada masalah ke dukun. Setiap ada masalah kalau lagi sakit, ya tapi ini juga Tuhan kasih loh. Jalan keluar sebentaran nih untuk supaya bisa ini, dia juga dipakai loh. Minum air putih didoain, wah diludah-ludahin lagi terus kita minum. Minuman yang sehat aja kita masih bisa sakit, apalagi minum diludah-ludahin. Ya, cari alternatif. Itu bukan rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan. Ikuti rancangan Tuhan, amin. Yang keempat, kesabaran. Sudah sabar belum? Jujur banget. sama, saya juga lagi diproses. Ya, Amsal 15 ayat 18.
Amsal apa-apa ya, 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbatahan. Kalau orang masih suka bertengkar, masih suka berontak, kira-kira udah sabar belum? Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bayangin kalau kita mau disebut pahlawan Tuhan, nggak sabar, nggak masuk akal. Ya, Tuhan ajar kita bukan melatih seperti perang dunia, pakai otot, pakai otak, pakai tenaga, pakai kekerasan. Tapi Tuhan melatih kita pakai kasih-Nya. Dasarnya kasih, ya. Kita harus ada sabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, bayangin. Sabar aja kita bisa jadi melebihi pahlawan loh. Artinya kalau kita lagi ada masalah, kita mundur bukan kita kalah. Tapi kita memenangkan situasi untuk memenangkan orang-orang yang sedang menyerang kita. Itu peperangan, itu strategi peperangan yang benar. Ya, bukan berarti kalau dia marah sama kita, hajar. Ayo kita rame-rame, lu gak mau pisah, keluar. Lu tidur sini, gue tidur sana. Bila perlu, kata firman Tuhan, ayo kita bertarak. Bertarak kan Pak Ferdi udah jelasin di sini, bertarak itu bukan orang yang lagi ada masalah, terus diam diri untuk berdoa, tidak. Bertarak misalnya Pak Ferdi lagi ada tugas pelayanan, saya di rumah, tapi hubungan kita baik, itu bertarak sementara. Itu artinya bertarak. Bukan bertarak yang dimaksud kalau kita ada masalah kita mundur sebentar untuk berdoa. Kita pisah dulu, bukan. Itu katarak kata Pak Ferdi. Oke. Oke. Selama kita sedang menggarap ladang kita, kekasih kita melihat kita loh. Tuhan terlibat di dalam semua pembentukan dalam kita menggarap ladang. Tapi Tuhan sedih, terkadang kita masih salah. Dia masih bilang jangan gitu nak. Ini begini loh caranya taruh benih supaya kamu nggak salah. Aku mau menikmati. Dia menanti-nanti sampai dia mati. Dia menanti-nanti ini benar nggak sih ini anak nabur benihnya buat gue. Kita lagi mencari cinta nih, kekasih kita. Ya seperti kayak di Kidung Agung, kekasih kita yang merasa dicuri, diambil. Dan kita berjuang di dunia ini untuk berjumpa dengan kekasih kita. Sungguh-sungguh kita rela untuk mendapatkan kekasih kita itu untuk dibalik kematian kita. Dia sedang dicuri, dia lagi gak bersama dengan kita. Anggaplah Tuhan ini sebagai kekasih kita yang kita belum lihat. Tapi satu hari kita berjumpa dengan dia. Amin. Oke. Bilangan 14 ayat 18. Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ingat ya. Tuhan itu panjang sabar. Panjang sabar. Tapi jangan coba-coba melanggar hukumnya. Ya, kutuk akan mencapaimu. Jadi jangan bilang gini, waduh saya nggak pernah kena kutuk. Kamu benci sama sesama aja kamu udah kena kutuk. Kamu bermasalah. Tapi kamu bilang kamu sudah lepas dari kutuk. Selama kita belum berdamai dengan sesama, kita masih terikat dengan kutuk. Oke, bukan cuma sampai kita loh, ingat, jangan egois ya. 3-4 keturunan generasi berikutnya akan mewarisi hal yang sama. Gak main-main loh. Keputusan kita hari ini, itu akan berdampak sampai ke keturunan kita. Kalau kita belum beresin, keturunan kita akan bermasalah. Oke. Selama kita sedang menggarap ladang kita, kekasih kita yang kita cintai yaitu Tuhan akan memantau terus hasil benih yang kita tabur. Dia tidak mau ada benih yang rusak, ya. 5, kemurahan. Matius 5 ayat 7. Ini saya ambil cuplikan-cuplikan karakter buah roh ya, supaya kita tahu dan kita akan memberi buah yang terbaik. Karena kalau kita mau jabarin kita bisa sampai malam, banyak banget karakter, oke? Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sudah kemurah hati belum? Atau masih pelit?
Hah? Gini nih, kalau kantong persembahan 5.000, 50.000, 50.000, 5.000. Ah jangan ah, ntar gue pulang mau makan-makan, gue mau jalan-jalan. 5.000 aja deh. Ya, 50.000-nya kenapa? Karena sebentar pulang mau makan yang enak. Berani nggak? Berani nggak kita taruh yang terbaik buat Tuhan? Bukan saya matre ya. Saya nggak melakukan untuk saya. Ini pekerjaan Tuhan. Ini ladang kamu. Ini ladangmu. Ketika engkau berani menabur, itu hasilnya buat kamu sendiri. Untuk menjumpai kekasih kamu. Seberapa besar kamu rela untuk memberikan yang terbaik buat dia. Amin. 6. Kebaikan. Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kalau kamu mampu melakukannya, tolonglah sesamamu. Ya. Justru saya pernah sharing sama teman-teman, beberapa teman, saya bilang begini. Kami berdua ini tidak punya apa-apa. Kami cuma punya Tuhan. Tapi bukan sesuatu beban yang ringan yang kami terima. Bahkan Tuhan bisa pakai kami untuk menjadi saluran bagi orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau ditanya kami ada? Tidak. Kami tidak ada. Pertama kami punya tenaga. Kedua apa yang kami miliki? Tuhan tidak pernah terlambat untuk bisa. Misalnya kita lagi mau tolong satu orang. Tapi kita bilang Tuhan saya kepengen tapi saya nggak punya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Punya nggak kita doa untuk kita bisa tetap mengulurkan tangan? Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara kita sempurna. Ya, kalau mungkin zaman dulu duit ya kita masih mikir untuk kita juga. Tapi sekarang kita bicara pelayanan. All out lah buat Tuhan. Karena mati pun kita nggak bawa. Kalau kita cuman aku kasih yang terbaik Tuhan buat engkau Tuhan. 20% buat Tuhan, 80% kita nikmatin. Apakah itu yang terbaik? Saya bukan berarti bilang begitu ya, 80% itu kita masih bisa misalnya gini, oke kita dilatih 10% untuk memberi. Tapi 90%-nya bagaimana? Kita lihat di samping kanan kiri kita, oh dia membutuhkan. Kita mulai ulurkan tangan, kita mulai memberi. Munafik ya, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, keluarga di samping kita sendiri aja kita gak peduli. Sangat munafik. Mulailah dari Israel kecil, peduli sama lingkungan kita. Mulailah membantu orang-orang di sekitar kita. Kita mau sampai ke ujung-ujung biar dilihat orang. Tapi orang yang terdekat sama kita ya kita gak peduli. Itu bukan pelayanan. Kalau kita mau tolonglah orang-orang di sekitar kita. Siapa yang membutuhkan. Mungkin kita gak bisa kasih ini, gak bisa kasih apa. Tapi kita lihat, oh dia pakaiannya udah jelek. Ya udah deh gue ada baju satu. Tapi baju aja kita masih pelit, lihat ini yang bermerek, ini enggak, bermerek enggak. Oh jangan deh ini mahal, ini aja deh yang udah agak butek-butek gue kasih. Itu gak tulus. Begitu aja kamu udah berhitungan. Ya, dari memberi aja udah berhitungan. Ini yang butek jangan. Jadi nanti besok-besok kalau ada mau jualan baju, kasih yang butek-butek, kasihnya merek-merek ya. Enggak ya. Oke. Yang ketujuh kesetiaan. Sudah setia belum dalam mengiring Tuhan? Coba kita lihat di Kidung Agung 1 ayat 6. Kidung Agung 1 ayat 6. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Bayangin dia udah punya kebun anggur sendiri. Tapi disibukin, oh nih keluarga lagi buntu kesini nih, bantu kesini lu pergi. Di jam pelayanan kita lagi. Di jam pelayanan kita, dia lagi perlu nih, coba bantu. Ya, kita bilang kita mau menyelamatkan keluarga. Keluarga lagi jalan salah, kita ngikutin. Sementara kita lagi ada tanggung jawab di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kita sibuk sama ladang-ladang lain. Ladang sendiri aja kita bengkalain, terus kita bilang Tuhan, aku menjadi mempelai Kristus. Yes, gue jadi mempelai Kristus. Aduh, tolong dong, hidup yang realitas aja ya. Jangan ngayal. Kalau kita mau ikut Tuhan benar-benar, korbanin benar hidup kita benar-benar untuk Tuhan. Contoh aja seperti ulang-ulang saya bilang, habis makan, peduli nggak sama orang-orang yang nanti tanggung jawab? Angkat dong, ini kan pelayanan.
Angkat kotoran, jangan ngotorin. Ntar gampang aja, ntar gampang aja. Ya, kita ini seperti suratan terbuka loh. Orang banyak menilai kita, jangan kita puji Tuhan, haleluya bahasa roh. Abis itu kita jadi sandungan di lingkungan kita sendiri juga. Kita gak peduli dengan tanggung jawab rumah Tuhan di sini. Walaupun secara fisik kita tidak melihat Tuhan, tapi rohnya ada di sini. Dia melihat pekerja-pekerjanya ada di sini semua. Tapi seberapa jauh pekerja-pekerja ini peduli. Oke, bisa aja. Kami dari dulu di Iktus Ministry gak pernah ada OB. Bisa aja cari orang untuk bantu, untuk bersih-bersihin. Tapi kita kan udah bilang kita hamba Tuhan, hamba itu jongos. Jongos itu seperti kesek kaki. Keset kaki tugasnya apa? Membersihkan kotoran, membersihkan dosa-dosa orang lain, kitalah kesetnya. Kita jadi terang, sakit kita diinjak-injak. Tapi kita membersihkan dosa orang lain dengan cara hidup kita. Jangan kita jadi sandungan. Amin. Bukti ntar ya. Kalau makan, lihat kotoran, angkat sendiri. Amin. Jangan suruh petugas kebersihan di hari Selasa sama Kamis ya. Karena kita selalu lihat di tempat-tempat yang selalu banyak kotor. Artinya kalau ulang-ulang di tempat yang sama tidak ada tanggung jawab gitu aja deh. Terus mau ngomong-ngomong tentang Tuhan, munafik. Amin. Oke, 1 Timotius 6 ayat 11, bentar lagi selesai kok. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, udah ada belum? Tetapi engkau hai manusia Allah, kita mengaku manusia Allah bukan? Amin. Jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah. Ibadah itu melakukan sesuatu buat Tuhan, itu ibadah kita. Melakukan, bukan cuma baca firman akhirnya jadi ahli Taurat. Pakai firman cuma untuk nyerang-nyerang. Tapi lakukan tanpa harus menyerang, orang bisa rasakan kehadiran Kristus. Kesetiaan, udah setia belum dalam mengiring Tuhan? Udah ada kasih belum? Udah ada kesabaran belum? Ini buah roh lagi loh, balik lagi. Udah ada kelemah lembutan belum? Ini buah roh lagi. Ya, oke. Yang buah yang ke-8, kelemah lembutan. Sudah lemah lembut belum terhadap sesama? Atau masih garang? Ya, ada masalah aja. Udah kita yang minjem duit, Shopee atau apa pinjaman ojol atau apa, giliran datang galakan kita, apa lo? Malah kita mau gebuk dia. Padahal kita lagi ngutang. Makanya jangan ngutang. Supaya kita gak dikejar sama debt collector. Amin. Belajarlah percayakan hidup kamu kepada Tuhan. Tuhan tidak mengajar kita untuk berhutang. Amin. Sekali lagi kita bilang, kami di Iktus Ministry all out, full timer. Kalau ditanya ada dukungan pelayanan, 100% tidak ada dukungan pelayanan. Kalau tanya dari mana? Mungkin teman-teman yang selalu bergabung sama kita, Heni, Ardi, yang bantu di Chosen pada saat ada pelayanan di Iktus. Mereka lihat hari-hari kita. Ya. Tapi kita bisa dipelihara loh. Nggak ada satu yang ngasih duit untuk ini untuk keamanan atau untuk apa. Kita all out loh, all out buat Tuhan. Tapi kalau sampai kita dipelihara sama Tuhan, itu luar biasa. Jadi jangan sampai kita patokan, kita jor-joran untuk dunia, cari duit secapek-capeknya. Udah kelar tutup mata masuk neraka. Terus nyalain Tuhan lagi, kenapa Tuhan? Enak aja tanya begitu. Ya, oke. Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, ini semua buah roh. Ya, jadi harus ada di dalam kita. Ini yang Tuhan mau nikmati dalam hidup kita. Kita nggak bisa terlepas dari semua kata-kata yang ada di ayat ini. Semua itu ada lengkap di dalam satu buah roh itu. Dan kita harus menjadi pelakunya. Buah yang karakter yang terakhir, penguasaan diri. Masih suka marah enggak? Masih suka marah enggak? Kok suaranya pada halus sih?
Hah? Ya, belajar ya. Kalau kita masih emosi, kita masih marah, apalagi maaf ya, kita di lapangan kita lihat, kalau orang biasa mukul atau makanya kita bilang gini, kalau kita lagi masuk dalam pelayanan, ada namanya kekerasan. Kekerasan itu roh kekerasan. Roh kekerasan itu marah, memaki orang, memukul orang, ikut bela diri. Ini semua kita kasih makan roh kekerasan. Orang bilang, tapi kan bela diri untuk membela kita kalau ada serangan. Kalau kita lagi diutus untuk satu peperangan, ya nggak mungkin kita belajarnya ke salon. Itu tertentu, tapi jangan kita pakai tubuh kita sebagai senjata kelaliman. Amin. Makanya lihat ya, kalau orang biasa mukul, roh jahat mulai cengkram. Dia mukul cengkram, lama-lama kok tangan saya nggak bisa keangkat ya. Kenapa? Engkau sedang memakai tubuhmu sebagai senjata kelaliman. Orang yang mulut mengot, waduh, dia biasa meleter ngata-ngatain orang-orang. Kok lama-lama mulut saya miring ya? Nah, mulut kita nggak jadi berkat. Tuhan bilang, bukan Tuhan loh yang bikin kita jadi mengot mulutnya. Karena kita sendiri yang menabur. Tapi terkadang Tuhan pakai itu, roh jahat dapat hak, dia bikin mulut kita jadi gitu. Tapi Tuhan bilang gini, roh jahat boleh rancang jahat semua mendatangkan kebaikan. Tuhan pakai itu jadi berkat. Dibentuk kita di situ, diubah kita. Terkadang bukan kita juga yang kasih makan kekerasan itu. Orang tua kita yang lakukan, tapi buahnya kita yang ngalamin sakitnya. Nah jangan sampai keputusan kita yang salah, keturunan kita yang ngalamin. Oke, jadi sebagai orang tua di sini juga hati-hati dalam kita melangkah. Karena apa? Apa yang kita tabur, generasi kita yang akan menuai. Hati-hati. Amin. Ya, hidup kita harus menghasilkan buah yang baik supaya ketika Tuhan menikmati sungguh tidak mengecewakan. Jangan sampai Tuhan tidak mendapati buah yang baik, bahkan tidak menghasilkan buah. Bahaya ya kalau kita tidak menghasilkan buah. Dan ketika kita menghasilkan buah juga, seperti Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak buahnya. Jadi kalau kita berbuah aja kita masih mesti dipapas. Karena apa? Ada ranting-ranting yang kering. Ya, itu serangan-serangan dari kuasa kegelapan. Dibersihin sama Tuhan. Dan ranting-ranting ini nanti akan dibakar. Orang-orang yang tidak berbuah atau yang berbuahnya tidak menghasilkan baik, pokoknya dibakar. Oke. Bahkan coba kita lihat, kita harusnya begini. Mazmur 92 ayat 15. Mazmur 92 ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Bayangin ya, mau nggak kita sampai masa tua kita masih dipakai Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa sampai masa tua kita dipakai Tuhan kalau masa muda kita aja berantakan? Anak-anak muda, jangan pakai hidupmu, kekuatanmu. Bukan cuma anak muda, tapi saya bilang yang kita di sini masih kuat-kuat. Muda itu dibilang yang kita masih kuat-kuat. Oke? Jangan sampai kita hidup sembarangan, tapi jadikan kita berkat. Biar di masa tua kita pun Tuhan masih menikmati buah itu. Bahkan kita tutup mata, buah itu masih bisa dinikmati orang lain. Kenapa? Karena kita menghasilkan buah yang baik. Dan kita harus memberikan ladang-ladang lain untuk menikmati buah itu. Amin. Oke, ini yang terakhir. Ketika buah roh itu sudah benar-benar kita lakukan dengan sempurna. Baru nih kita ceritanya calon mempelai yang GR nih. Kita mau menyatakan kepada pacar kita supaya dia bisa kita undang untuk dia menikmati buahnya. Coba kita lihat di Kidung Agung 7 ayat 12. Kidung Agung 7 ayat 12. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar buahnya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Nah, ketika buah kita dapat, kita percaya buah kita sudah lakukan buah-buah roh itu dengan benar. Kita dengan pede datang ke Tuhan. Mari cintaku, nikmati buah ini. Aku berikan padamu. Oh, benar-benar deh. Tuhan sangat menikmati dan dia akan terharu menikmati buah pertumbuhan rohani kita. Sampai kita berani mengundang. Dia akan mengundang kita ke kerajaannya. Tapi dalam hidup kita juga bisa mengundang dia menikmati buah pertumbuhan rohani kita. Mari cintaku,
datang aku akan mempersembahkan buah hidupku. Dan dia sangat menikmati, bahkan maaf ya, kita memberikan harum-harum yang luar biasa buat dia melalui kehidupan kita. Jangan sampai hari ini bau kita masih busuk, bau kita masih apek, dan kita mau masuk dalam kerajaan sorga yang begitu megah, yang begitu luar biasa. Kita ini calon-calon anak kerajaan sorga, amin saudara. Inilah wujud cinta kasih kita pada Tuhan untuk mengundang dia menyantap buah pertumbuhan rohani kita. Beri yang terbaik, lakukan melalui buah-buah roh. Jangan cuman kita bisa ngomong I love you Lord, I love you Lord. Tapi hidup kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tantang saudara, sebentar lagi ini hari kita ada ulang tahun Chosen. Dan hari ini tonggak di mana kita harus berbalik. Menghasilkan buah yang baik. Ya, jangan sampai ketika kita datang minggu depan, kita pergi ke retreat, rutinitas kita sama. Amin. Oke, saya sudahi, amin.